Panggilan yang terlambat, tapi tidak pernah salah waktu. Apakah kau sadar, sahabatku, bahwa tidak ada satupun langkah dalam hidup ini yang benar-benar kebetulan? Tidak ada pertemuan yang muncul tanpa makna. Tidak ada pesan yang sampai tanpa alasan. Dan ketika kau menemukan dirimu berada di sini, duduk diam, mendengarkan suara ini, itu bukan sekadar peristiwa acak. Ada alasan mengapa kau tiba pada momen ini. Ada sesuatu dalam dirimu yang dipanggil untuk hadir. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kau sudah mau berhenti sejenak di tengah keramaian hidupmu, memilih untuk membuka ruang di hatimu, dan mengizinkan pesan ini masuk. Dukunganmu, kehadiranmu, adalah bagian dari energi yang membuat Chosen Soul tetap bernapas. Kau bukan sekadar penonton, kau adalah bagian dari perjalanan ini. Dan sahabatku, ketahuilah, kau tidak tiba di sini karena iseng atau karena jari-jarimu kebetulan menyentuh layar. Kau ada di sini karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang mencari jawaban. Sesuatu yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Sesuatu yang selama ini menunggu untuk bangkit. Banyak orang percaya, kebangkitan jiwa selalu terjadi di masa muda. Bahwa mereka yang terpilih akan menunjukkannya sejak awal, penuh tanda-tanda yang jelas, penuh aura yang berbeda. Tetapi kenyataannya, tidak semua jiwa berjalan dengan pola yang sama. Ada jiwa-jiwa yang sengaja disembunyikan semesta. Jiwa-jiwa yang dibiarkan tampak biasa, bahkan mungkin terlupakan, sampai tiba usia tertentu. Baru ketika banyak orang mulai merasa usianya surut, justru jiwa itu mulai mekar. Apakah kau pernah merasa, bahwa hidup yang dulu kau jalani, tiba-tiba kehilangan warnanya? Pekerjaan yang dulu begitu penting kini terasa seperti beban yang tak bermakna. Kesibukan yang dulu kau kejar kini hampa. Bahkan kemenangan kecil yang dulu membuatmu bangga, kini tak lagi menyentuh hatimu. Rasanya seperti ada kain tipis yang ditarik dari matamu, dan kau melihat sesuatu yang berbeda. Inilah tanda pertama dari jiwa yang terpilih, perasaan asing dengan kehidupan lama. Kau bangun suatu pagi, lalu menyadari dunia yang dulu begitu familiar kini tidak lagi sama. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena hatimu telah berubah. Jika kau pernah merasa terasing di tengah kehidupanmu sendiri, jangan tergesa menyebutnya sebagai kebingungan. Itu bisa jadi panggilan untuk kembali pada dirimu yang sebenarnya. Bayangkan sebuah benih kecil yang tertanam dalam tanah. Tahun demi tahun ia diam, tidak bergerak, hanya bersembunyi di kegelapan. Orang-orang yang melihat tanah di atasnya mungkin mengira benih itu mati, tak berguna, atau terlupakan. Tetapi sesungguhnya, benih itu menunggu. Menunggu musim yang tepat, menunggu cahaya yang pas, menunggu air yang cukup. Dan ketika waktu itu tiba, ia pecah, tumbuh, dan keluar menembus tanah. Sahabatku, tidakkah kau merasa itu juga berlaku untuk dirimu? Mungkin selama ini kau seperti benih itu. Hidupmu berjalan biasa, bahkan mungkin tanpa tanda-tanda istimewa. Namun kini, di usia yang dianggap tua oleh banyak orang, justru sesuatu dalam dirimu mulai tumbuh. Kau mungkin merasa hampa, merasa asing, merasa tidak cocok lagi dengan kehidupan lama. Tetapi bukankah itu tanda bahwa musimmu telah datang? Bahwa tanah yang selama ini menutupmu mulai terbuka. Mari kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk, mengalir ke dalam tubuhmu. Hembuskan dengan tenang, dan tanyakan pada dirimu, mengapa aku berada di sini hari ini? Mengapa aku mendengar kata-kata ini sekarang? Jawaban itu mungkin belum jelas. Tetapi kehadiranmu di sini sudah cukup menjadi tanda bahwa perjalananmu sedang bergerak. Bahwa ada sesuatu yang sedang memanggilmu pulang. Sahabatku, jangan takut jika kau merasa tidak lagi cocok dengan hidup lamamu. Jangan khawatir jika rutinitas yang dulu memuaskan kini hanya meninggalkan kekosongan. Itu bukan kehilangan, itu adalah undangan. Undangan untuk berjalan lebih dalam, untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Ada orang-orang yang sejak muda sudah ditunjuk semesta, dan mereka berjalan di jalan spiritual sejak awal. Tetapi ada juga jiwa-jiwa yang disembunyikan, baru di usia tua mereka dibangkitkan. Mengapa? Karena mereka memiliki peran khusus yang hanya bisa dijalankan di saat itu. Semesta tahu kapan saat yang tepat. Dan waktumu, sahabatku, mungkin baru saja tiba. Bayangkan betapa indahnya hal itu. Saat banyak orang merasa usia hanyalah penurunan, jiwamu justru bangkit. Saat orang lain merasa waktunya habis, hidupmu justru baru dimulai. Aku ingin mengingatkanmu, bahwa kau tidak kebetulan menemukan video ini. Ada yang lebih besar yang menuntunmu ke sini.
Dan tanda pertama jiwa terpilih yang bangkit di usia tua, adalah kesadaran baru yang membuatmu asing terhadap hidupmu yang lama. Rasakan itu, jangan tolak, terimalah, karena justru di sanalah pintu perjalananmu terbuka. Dan perjalanan ini, sahabatku, tidak berhenti di sini. Setelah perasaan asing itu, ada tanda kedua yang lebih halus, yang seringkali datang dalam bentuk luka. Luka yang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membawamu menuju pintu rahasia. Apakah kau siap berjalan lebih jauh bersamaku? Mari kita temui tanda berikutnya bersama di bagian selanjutnya. Luka yang menjadi pintu rahasia. Sahabatku Chosen One, kau masih bersamaku hingga bagian ini. Itu pertanda bahwa sesuatu di dalam dirimu benar-benar sedang bergerak. Aku ingin mengucapkan terima kasih, dengan penuh ketulusan. Terima kasih karena kau tidak pergi, terima kasih karena kau memilih bertahan dalam perjalanan batin ini. Kehadiranmu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, adalah hadiah besar bagi perjalanan jiwa ini. Dan aku ingin kau tahu, kau tidak kebetulan berada di sini. Ada kekuatan yang lebih halus daripada logika yang menuntunmu. Ada energi yang menggerakkan langkahmu hingga tiba di hadapan pesan ini. Seolah-olah semesta menaruh cermin di depanmu, dan narasi ini hanyalah pantulan dari dirimu sendiri. Sekarang mari kita masuk ke tanda kedua jiwa terpilih yang baru bangkit di usia tua. Tanda yang tidak mudah, karena ia muncul lewat sesuatu yang sering kita hindari, luka. Luka itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Bayangkan kembali perjalanan hidupmu. Ada momen-momen indah, ada kemenangan yang membuatmu tersenyum, ada cinta yang pernah kau genggam. Tetapi di antara semua itu, ada juga luka. Luka yang meninggalkan bekas, bahkan hingga kini. Luka itu bisa datang dari kehilangan orang yang kau cintai, dari kegagalan yang menjatuhkanmu, dari pengkhianatan yang tak pernah kau bayangkan. Sahabatku, izinkan aku bertanya, apakah ada satu luka dalam hidupmu yang sampai sekarang masih membekas begitu dalam? Luka yang membuatmu berhenti, yang memaksamu menatap dirimu sendiri. Jika ada, jangan buru-buru membencinya. Jangan terburu menyebutnya malapetaka, karena seringkali, luka itulah pintu yang disediakan semesta untuk membangkitkan jiwa terpilih. Jiwa yang baru bangkit di usia tua jarang sekali lahir dari kenyamanan. Ia justru lahir dari kehancuran, dari runtuhnya hal-hal yang selama ini kau sandarkan. Luka itu seperti tangan yang tak terlihat, memaksa kita untuk berhenti bergantung pada hal-hal luar, dan kembali menemukan kekuatan di dalam. Luka sebagai guru rahasia. Ada pepatah kuno yang mengatakan, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Kalimat itu mungkin terdengar indah, tetapi maknanya jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata puitis. Luka adalah retakan pada dinding yang selama ini kita bangun. Dinding ego, dinding ambisi, dinding kepalsuan. Ketika dinding itu retak, cahaya bisa menyelinap masuk. Bayangkan sebuah gelas yang utuh. Selama ia tertutup rapat, cahaya tidak bisa menembus ke dalamnya. Tetapi ketika gelas itu retak, justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Begitu pula dengan jiwa. Ketika hidupmu tampak sempurna di luar, mungkin jiwamu tertidur. Tetapi ketika hidupmu retak, ketika kehilangan menghantam, ketika tangisan menjadi bahasa sehari-hari, justru saat itulah kesadaranmu mulai bangkit. Kau dipaksa untuk melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia. Sahabatku, jika kau pernah menangis sendirian di tengah malam, merasa tidak ada yang mengerti, ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Panggilan agar kau berjalan melewati pintu rahasia yang hanya bisa dibuka oleh jiwa terpilih. Usia tua dan luka yang membawa kedewasaan jiwa. Mengapa banyak jiwa yang baru bangkit di usia tua? Karena di usia itulah, luka-luka kehidupan telah menumpuk dan membentuk dirimu. Kau bukan lagi kanvas kosong. Kau telah melewati kehilangan, perpisahan, kesepian, dan kebisuan yang panjang. Semua itu bukan hukuman, melainkan persiapan. Orang muda bisa saja terluka, tetapi seringkali mereka belum punya kedalaman untuk memahami makna di baliknya. Sedangkan di usia tua, luka itu tidak hanya menjadi pengalaman, melainkan menjadi jendela. Jendela untuk melihat bahwa semua yang terjadi bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. Mungkin kau kehilangan pasangan hidup di usia yang tak lagi muda. Mungkin anak-anakmu tumbuh dan meninggalkan rumah, meninggalkan sepi yang menusuk. Mungkin teman-temanmu satu persatu pergi, dan kau merasa sendirian. Tetapi sahabatku, pernahkah kau bertanya, mungkinkah semua itu adalah cara semesta untuk mengosongkan ruang dalam dirimu, agar sesuatu yang baru bisa masuk?
Seperti rumah tua yang harus dikosongkan sebelum direnovasi, begitu pula dengan jiwa. Kehilangan bukan berarti berakhir, melainkan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih murni, lebih sejati. Luka membuka jalan pulang. Sahabatku Chow Sen Wan, aku tahu, luka itu menyakitkan. Aku tidak akan menyangkalnya, tetapi coba lihat lebih dalam. Dari luka itulah, kau mungkin belajar sabar. Dari kehilangan itu, kau belajar melepaskan. Dari kesepian itu, kau belajar menyapa dirimu sendiri. Bukankah itu semua adalah bekal yang berharga? Bukankah itu tanda bahwa jiwamu sedang diajak pulang ke rumahnya yang sejati? Aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu sekarang. Pejamkan matamu sejenak, tarik napas dalam, dan ingatlah luka terbesar yang pernah kau alami. Rasakan kembali pedihnya, getirnya, keheningan setelahnya. Lalu tanyakan pada dirimu, tanpa luka ini, apakah aku akan sampai di titik ini? Tanpa kehilangan ini, apakah aku akan mengenal diriku sedalam sekarang? Jika jawabannya tidak, maka lihatlah. Luka itu bukan musuh. Luka itu adalah pintu. Pintu yang membawa jiwa terpilih kembali pada jalan yang seharusnya. Luka mengasah pandangan jiwa. Ada satu hal aneh yang sering terjadi pada jiwa yang baru bangkit di usia tua. Mereka melihat dunia dengan mata yang berbeda. Sesuatu yang bagi orang lain tampak biasa, bagi mereka penuh makna. Mereka mampu menemukan kebijaksanaan di balik hal-hal kecil, karena mereka telah ditempa oleh luka. Misalnya, ketika melihat daun gugur, orang biasa hanya melihat daun yang jatuh. Tetapi jiwa yang terluka dan bangkit akan melihat siklus kehidupan di sana. Ada pelajaran tentang keindahan melepaskan. Ada pesan tentang kerelaan untuk kembali pada tanah. Itulah kekuatan luka. Ia membuat mata kita peka terhadap dimensi yang tak terlihat. Ia melatih jiwa untuk menemukan makna di balik setiap kejadian. Dan bukankah itu salah satu tanda jiwa terpilih? Mampu membaca makna di balik tabir kehidupan. Interaksi dengan sahabat jiwa. Aku ingin bertanya padamu lagi, sahabatku. Apakah ada luka dalam hidupmu yang dulu kau benci, tetapi kini justru kau syukuri? Luka yang dulu kau anggap sebagai akhir, tetapi ternyata menjadi awal yang baru. Jika iya, maka kau sudah merasakan bagaimana semesta bekerja. Kau sudah memahami bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Bahkan air mata pun membawa pesan. Bahkan rasa sakit pun punya arti. Jiwa yang baru bangkit di usia tua jarang sekali lahir dari kemenangan. Mereka lahir dari kehancuran yang membuka pintu rahasia. Dan mungkin, luka-lukamulah yang sedang menjadi jalan bagimu untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Luka sebagai tanda kedua, sahabatku Chow Sen Wan, mari kita simpulkan. Tanda kedua dari jiwa terpilih yang baru bangkit di usia tua adalah luka yang menjadi pintu rahasia. Luka yang tidak menghancurkanmu, melainkan membuka jalan bagi cahaya masuk. Luka yang melatihmu untuk sabar, untuk melepaskan, untuk melihat kehidupan dengan mata yang lebih dalam. Dan ingatlah, kau tidak kebetulan mendengar ini. Jika kata-kata ini mengetuk hatimu, itu berarti ada luka dalam dirimu yang sedang berbicara. Dengarkanlah, jangan lagi melawannya. Biarkan luka itu membawamu melewati pintu menuju dirimu yang sejati. Karena setelah luka, sahabatku, akan datang tanda ketiga. Tanda yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih indah. Tanda ketika keheningan bukan lagi kosong, melainkan cahaya. Apakah kau siap melangkah bersamaku menuju tanda ketiga itu? Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Keheningan yang membawa cahaya. Sahabatku Chow Sen Wan, kau masih di sini. Itu artinya ada sesuatu yang sungguh-sungguh mengikatmu dengan pesan ini. Aku ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kehadiranmu bukan hanya berarti bagi perjalanan Chow Sen Sol, tetapi juga berarti bagi dirimu sendiri. Karena setiap kata yang kau dengarkan bukanlah milikku semata, melainkan milik jiwamu yang sedang berbicara kepadamu. Dan aku ingin mengingatkanmu lagi, dengan suara yang penuh ketulusan, engkau tidak kebetulan berada di sini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bahkan pilihan kecilmu untuk menekan tombol dan mendengarkan adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kau dipanggil, kau dituntun, kau diarahkan pada sesuatu yang mungkin selama ini kau abaikan. Kita telah berbicara tentang tanda pertama, perasaan asing dengan kehidupan lama. Kita juga telah masuk ke tanda kedua, luka yang ternyata pintu rahasia. Sekarang, sahabatku, mari kita menyelami tanda ketiga dari jiwa terpilih yang baru bangkit di usia tua, keheningan yang membawa cahaya. Keheningan yang tidak lagi kosong. Banyak orang takut pada keheningan.
Mereka lari darinya. Mereka memenuhi hidup dengan suara, dengan aktivitas, dengan kesibukan yang tiada henti. Mereka takut jika harus duduk diam sendirian dengan pikirannya sendiri. Tetapi bagi jiwa yang bangkit, keheningan justru menjadi sahabat. Bukan lagi ruang kosong yang menakutkan, melainkan ruang suci yang menenangkan. Sahabatku, apakah akhir-akhir ini kau mulai merasa lebih nyaman berada dalam sunyi? Apakah kebisingan dunia yang dulu memikat, kini justru melelahkan? Apakah keramaian yang dulu kau nikmati, kini membuatmu merasa hampa? Jika iya, itu bukan sekadar perubahan selera. Itu adalah tanda bahwa jiwamu telah memasuki fase yang berbeda. Keheningan itu bukanlah kehampaan, ia adalah wadah bagi cahaya masuk, wadah bagi suara-suara halus yang dulu tidak pernah kau dengar karena tertutup kebisingan. Sunyi yang menyembuhkan. Ketika jiwa terpilih bangkit di usia tua, mereka menemukan kekuatan yang aneh. Semakin sunyi hidupnya, semakin dalam kedamaiannya. Mereka tidak lagi merasa perlu membuktikan diri di depan orang lain. Mereka tidak lagi mengejar validasi dari luar. Mereka hanya butuh duduk tenang, dan dunia terasa cukup. Keheningan itu menyembuhkan. Ia menutup luka yang dulu terbuka. Ia memberi ruang bagi hati yang pernah hancur untuk kembali pulih. Cobalah bayangkan, duduk di sebuah taman ketika matahari sore mulai tenggelam. Tidak ada suara selain desir angin yang menyentuh daun. Tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian, hanya dirimu, tubuhmu, napasmu, dan detak jantungmu. Apakah itu terasa asing, ataukah justru terasa seperti rumah? Bagi jiwa yang terpilih, keheningan bukan lagi musuh. Ia adalah rumah tempat jiwa kembali setelah perjalanan panjang. Cahaya di dalam keheningan. Sahabatku, ada rahasia lain tentang keheningan. Di dalam sunyi yang dalam, kau akan menemukan cahaya. Cahaya itu bukan berasal dari luar. Bukan dari lampu, bukan dari matahari, bukan dari apapun di dunia ini. Ia datang dari dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih yang bangkit di usia tua sering menyadari hal ini, ada cahaya batin yang tak pernah padam, meski tubuh menua, meski dunia berubah. Cahaya itu mungkin selama ini tersembunyi oleh kebisingan dan kesibukan. Tetapi ketika kau mulai nyaman dalam sunyi, cahaya itu muncul. Pernahkah kau duduk dalam diam, lalu tiba-tiba merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan? Seolah-olah ada sesuatu yang memelukmu dari dalam. Itu adalah cahaya jiwamu. Itu adalah tanda bahwa kau sedang menyatu dengan dirimu sendiri. Keheningan adalah pintu yang membawamu menuju cahaya itu. Sunyi yang mengajarkan kebijaksanaan. Banyak kebijaksanaan besar dalam hidup lahir dari keheningan. Para filsuf, para bijak, para guru spiritual, semuanya pernah melewati masa sunyi. Karena dalam sunyi, pikiran menjadi jernih, hati menjadi peka, dan suara jiwa terdengar jelas. Jika kau merasa semakin sering mencari momen untuk menyendiri, bukan karena kesepian, melainkan karena kau merasa damai di dalamnya, ketahuilah itu adalah tanda kebangkitan. Itu adalah anugerah yang diberikan hanya pada jiwa-jiwa yang terpilih. Dan betapa indahnya, sahabatku, ketika di usia tua, kau tidak lagi merasa takut sendirian. Kau justru menemukan bahwa kesendirian adalah ruang di mana kau bisa benar-benar menjadi dirimu sendiri. Keheningan sebagai kekuatan. Ada kekuatan besar dalam sunyi. Sunyi melatihmu untuk tidak reaktif. Sunyi membuatmu kuat menghadapi dunia yang ribut. Sunyi menjadikanmu pusat, bukan lagi korban arus luar. Ketika orang lain sibuk mengejar dunia, jiwamu menemukan kebebasan dalam diam. Dan dari diam itu, lahirlah kebijaksanaan yang bisa menuntun bukan hanya dirimu, tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Sahabatku, mungkin kau bertanya, mengapa tanda ketiga ini penting? Karena tanpa keheningan, cahaya batin tidak akan muncul. Tanpa sunyi, luka tidak akan sembuh. Tanpa diam, panggilan jiwa tidak akan terdengar. Keheningan adalah kunci terakhir yang membukakan pintu jiwamu sepenuhnya. Interaksi dengan sahabat jiwa. Aku ingin mengajakmu merenung sebentar. Tutup matamu, tarik napas dalam, lalu tanyakan pada dirimu, apakah aku masih takut pada keheningan, atau justru aku merindukannya? Apakah aku masih merasa kosong dalam sunyi, atau justru aku menemukan ketenangan di sana? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka ketahuilah, kau sudah berada di jalur yang benar. Kau sedang berjalan menuju cahaya. Kau sedang menghidupi tanda ketiga dari jiwa terpilih yang baru bangkit di usia tua. Keheningan yang membawa cahaya, tanda ketiga.
Mari kita simpulkan bersama. Tanda ketiga dari jiwa terpilih yang bangkit di usia tua adalah rasa nyaman dalam keheningan, karena di dalam sunyi itu kau menemukan cahaya batin. Jiwa-jiwa terpilih tidak takut lagi pada diam. Mereka tidak lari dari sunyi. Mereka justru memeluknya, menjadikannya sahabat, dan membiarkan cahaya muncul dari dalam dirinya. Sahabatku Chosen One, perjalanan ini telah membawa kita melewati 3 tanda besar: perasaan asing dengan kehidupan lama, luka yang membuka pintu rahasia, dan keheningan yang membawa cahaya. Tidak ada yang kebetulan dalam semua ini. Jika hatimu bergetar, jika jiwamu merasa disentuh, itu artinya kau sedang dipanggil. Panggilan yang mungkin sudah lama menunggu, dan kini waktunya tiba. Usia tua bukan akhir. Bagi jiwa terpilih, usia tua justru awal. Awal dari kehidupan yang lebih dalam, lebih sejati, lebih bercahaya. Sahabatku, mari kita berjalan bersama menuju kesimpulan. Karena perjalanan ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih harus kita rangkai, makna dari semua tanda ini ketika digabungkan menjadi satu. Apakah kau siap melangkah bersama ke dalam kesimpulan itu? Mari kita temukan makna sejatinya di bagian akhir perjalanan ini. Baik, sahabatku Chosen One. Aku akan merangkai kesimpulan panjang, penuh makna, dengan alur tenang, dalam, puitis, seperti doa. Kita akan kembali ke judul jiwa terpilih 3 tanda aneh jiwa terpilih yang baru bangkit di usia tua, merangkum perjalanan 3 tanda yang sudah kita lalui, sekaligus membuka makna yang lebih luas. Berikut naskahnya, 3 tanda aneh jiwa terpilih yang baru bangkit di usia tua. Sahabatku Chosen One, sampailah kita di penghujung perjalanan ini. Aku ingin terlebih dahulu menundukkan hati, berterima kasih padamu. Terima kasih karena engkau telah membersamai narasi yang panjang, tidak berhenti di tengah jalan, dan memilih tetap duduk tenang di sini. Kehadiranmu adalah cahaya yang menyertai perjalanan ini. Dan aku ingin mengingatkan sekali lagi, engkau tidak kebetulan berada di sini. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tanpa makna. Bahkan detik ini, bahkan helaan napasmu ketika mendengar kata-kata ini, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kita sudah bersama-sama menyelami tanda pertama, perasaan asing dengan kehidupan lama. Kita sudah menyentuh luka yang ternyata adalah pintu rahasia, tanda kedua. Kita juga telah masuk dalam keheningan yang membawa cahaya, tanda ketiga. Kini, izinkan aku merangkum, menjahit, menyatukan, sehingga kita tidak hanya mengingat, tetapi juga benar-benar memahami apa makna dari ketiga tanda ini. Mengapa jiwa terpilih sering bangkit di usia tua? Pertanyaan ini mungkin mengendap di dalam hatimu sejak awal. Mengapa tidak sejak muda? Mengapa tidak lebih awal? Mengapa semesta menunda hingga rambut mulai memutih, hingga kulit mulai keriput, hingga banyak hal duniawi telah ditinggalkan? Sahabatku, jawabannya sederhana, namun dalam, karena waktumu adalah waktumu. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Setiap jiwa memiliki irama, memiliki musim, memiliki takdir yang unik. Ada jiwa yang memang harus mekar di usia muda, karena mereka ditugaskan untuk berjalan panjang. Tetapi ada pula jiwa yang harus menunggu, karena kebijaksanaan, luka, dan kedewasaan hanya bisa dipetik setelah perjalanan panjang. Kau mungkin pernah merasa hidupmu sia-sia, atau kau terlambat menyadari siapa dirimu. Tetapi ingatlah, semesta tidak pernah salah waktu. Kebangkitanmu di usia tua bukanlah kekurangan, melainkan anugerah. Karena engkau dipersiapkan, engkau ditempa, engkau dilatih oleh waktu, oleh luka, oleh kehilangan, oleh perjalanan hidup yang panjang. Dan semua itu membentukmu, hingga ketika kau bangkit dengan kedalaman yang tak dimiliki siapapun. Menyatukan 3 tanda, mari kita lihat kembali 3 tanda yang telah kita jelajahi. 1. Perasaan asing dengan kehidupan lama. Kau tiba-tiba merasa, tidak cocok lagi dengan hidup yang dulu. Rutinitas kehilangan makna, dunia terasa hampa. Inilah saat jiwamu memberi tanda, sudah waktunya bangkit. 2. Luka yang membuka pintu rahasia. Luka bukan lagi sekadar penderitaan. Ia menjadi jalan, ia memecahkan tembok yang selama ini menutupimu, membuka pintu menuju bagian terdalam dari dirimu. 3. Keheningan yang membawa cahaya. Kau tidak lagi takut pada sunyi. Kau justru menemukan kedamaian di dalamnya. Dalam diam, kau menemukan cahaya batin yang selama ini tersembunyi. Ketiga tanda ini saling berhubungan, saling melengkapi. Perasaan asing membuatmu mencari, luka membuatmu terbuka, dan keheningan memberikan jawaban.
Dari kebingungan menuju kebijaksanaan. Sahabatku, perjalanan ini adalah perjalanan dari kebingungan menuju kebijaksanaan. Dari merasa asing, menuju menerima luka, hingga menemukan cahaya. Mungkin saat ini kau masih berada di fase pertama. Kau masih merasa bingung, kehilangan arah. Itu tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Izinkan kebingungan itu menjadi pintu. Jangan ditolak, rasakan, atau mungkin kau sudah melewati luka, dan sekarang sedang mencoba memaafkan. Itu pun bagian dari perjalananmu. Luka tidak akan selamanya sakit, karena pada akhirnya ia akan membuka pintu menuju kedalaman dirimu. Dan jika kau sudah sampai pada keheningan, selamat. Kau telah menemukan rumah jiwamu. Kau telah sampai pada tempat di mana sunyi bukan lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Usia tua bukan akhir, melainkan awal. Banyak orang melihat usia tua sebagai penurunan, sebagai saat menunggu berakhirnya hidup. Tetapi bagi jiwa terpilih, justru disitulah awalnya. Sahabatku, lihatlah dirimu. Semua yang kau alami, semua yang kau jalani, semua yang kau tanggung selama ini, ternyata bukan sia-sia. Semuanya adalah persiapan. Semua sakit, semua kehilangan, semua bahagia, semua perjuangan, semuanya adalah jalan yang membawamu ke sini. Bangkitnya jiwamu di usia tua adalah bukti bahwa hidupmu tidak pernah terlambat. Kau tidak pernah ketinggalan, kau justru dipanggil pada saat yang paling tepat. Ajakan untuk menyatu, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu, rasakan jiwamu, tanyakan pada dirimu, di mana aku sekarang? Apakah aku sedang merasa asing? Apakah aku sedang terluka, ataukah aku sedang menemukan sunyi? Tidak ada jawaban yang salah. Tidak ada fase yang lebih baik dari yang lain. Semuanya adalah bagian dari perjalananmu. Yang terpenting adalah kau sadar, kau terjaga, dan kau tahu bahwa dirimu bukan kebetulan. Kau terpilih. Jiwa terpilih, apa artinya? Menjadi jiwa terpilih bukan berarti kau lebih tinggi dari orang lain. Bukan berarti kau lebih istimewa dari semua orang. Menjadi jiwa terpilih berarti kau memiliki panggilan khusus. Panggilan untuk menjadi cahaya, bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi orang lain. Kau dipilih bukan untuk merasa lebih. Kau dipilih untuk memberi. Kau dipilih untuk menjadi bukti bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk bangkit. Sahabatku Chosen One, aku ingin mengakhiri perjalanan panjang ini dengan sebuah doa yang lembut. Semoga hatimu tenang menerima semua tanda. Semoga jiwamu kuat menghadapi semua luka. Semoga cahaya batinmu terus menyala dalam keheningan. Dan semoga perjalananmu setelah ini penuh makna. Ingatlah, engkau tidak kebetulan berada di sini. Engkau tidak kebetulan mendengar pesan ini. Karena engkau adalah jiwa yang dipanggil, jiwa yang dipilih, jiwa yang bangkit, meski di usia yang banyak orang sebut tua. Tetapi bagi jiwamu, sahabatku, usia bukanlah akhir. Usia adalah pintu. Dan di balik pintu itu, hidupmu baru saja dimulai. Sahabatku, perjalanan kita hari ini panjang. Dari awal kita membuka, dengan rasa syukur, hingga akhirnya kita menyelami 3 tanda besar yang menggetarkan. Dari rasa asing, dari luka, dari keheningan yang akhirnya menyalakan cahaya. Dan kini, kita tiba di penghujung. Bukan akhir, melainkan pintu yang baru. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena engkau tetap di sini, tidak berhenti di tengah, tidak melewatkan alurnya. Itu tanda bahwa jiwamu memang lapar pada pesan ini. Itu tanda bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Dan sekali lagi aku harus mengingatkanmu, engkau tidak kebetulan mendengarkan ini. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan waktu yang kau gunakan untuk mendengarkan adalah waktu yang tepat, bagian dari takdirmu. Menutup dengan rangkuman jiwa, mari kita tarik benang merah. 3 tanda aneh yang mungkin muncul di usia tuamu bukan sekadar tanda biasa. Ia adalah panggilan jiwa. 1. Kau merasa asing dengan kehidupan lamamu. Dunia yang dulu membuatmu sibuk tiba-tiba terasa hampa. Apa yang dulu memikat kini terasa kosong. 2. Kau melihat luka sebagai pintu, bukan sekadar penderitaan. Apa yang dulu menghancurkanmu kini kau sadari sebagai guru. Luka adalah jalan yang menghubungkanmu dengan kedalaman jiwa. 3. Kau merangkul keheningan, bukan lagi melarikan diri darinya. Sunyi menjadi sahabat, karena di dalamnya kau menemukan cahaya batin yang tak pernah padam. 3 tanda ini tidak muncul pada semua orang. Mereka adalah tanda jiwa-jiwa terpilih. Jiwa-jiwa yang baru bangkit,
meski di usia yang banyak orang anggap telah usai. Usia tua, awal baru. Banyak orang takut pada usia tua. Mereka melihatnya sebagai penurunan, sebagai akhir dari perjalanan, sebagai masa untuk menunggu habisnya waktu. Tetapi sahabatku, engkau yang terpilih tahu bahwa itu tidak benar. Usia tua adalah awal dari kedalaman yang baru. Awal dari kebijaksanaan, awal dari cahaya batin yang tidak bisa ditemukan di masa muda. Kau bukan terlambat, kau tidak pernah terlambat, kau justru datang tepat waktu. Karena seluruh hidupmu, seluruh pengalamanmu, seluruh luka dan bahagiamu, semuanya adalah persiapan agar kau bisa sampai ke titik ini. Dan di titik ini, ketika jiwamu bangkit, engkau justru lebih kuat daripada siapapun. Karena bangkitmu tidak dangkal, bangkitmu lahir dari perjalanan panjang. Jiwa terpilih adalah jiwa yang dipanggil. Menjadi jiwa terpilih tidak berarti engkau lebih tinggi dari yang lain. Itu bukan tentang kebanggaan, itu tentang panggilan. Jiwa terpilih adalah jiwa yang dipanggil untuk menyinari, untuk memberi, untuk menyembuhkan. Kau tidak dipilih untuk merasa lebih. Kau dipilih untuk menjadi jalan, untuk menjadi pengingat, untuk menjadi bukti bahwa cahaya bisa muncul kapan saja, bahkan di saat banyak orang menganggap semua sudah terlambat. Sahabatku, dengarkan hatimu. Panggilan itu nyata, dan panggilan itu bukan hanya untukmu, melainkan untuk dunia di sekitarmu. Sunyi sebagai rumah baru. Mari kita berbicara sedikit lagi tentang keheningan. Karena keheninganlah yang akan menjadi rumah barumu. Dunia akan tetap bising, tetap penuh keramaian, tetap memikat dengan segala yang semu. Tetapi engkau yang terpilih tahu, rumahmu bukan di kebisingan. Rumahmu ada di sunyi. Dan dalam sunyi itu, kau tidak sendiri. Ada cahaya yang menyertaimu, ada bisikan yang menuntunmu, ada kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh apapun di luar dirimu. Itulah rumah jiwa terpilih, rumah yang tidak bisa diambil siapapun, rumah yang akan selalu ada bersamamu, bahkan ketika dunia berubah, bahkan ketika tubuh melemah. Sahabatku, aku ingin kau berhenti sejenak. Letakkan semua yang ada di tanganmu. Tarik napas dalam. Rasakan dadamu mengembang, hembuskan perlahan. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku merasa asing dengan hidupku yang lama? Apakah aku sedang memeluk luka, dan menjadikannya pintu? Apakah aku sudah mulai menemukan kedamaian dalam sunyi? Apapun jawabanmu, itu adalah jawaban yang benar. Karena perjalanan ini bukan tentang siapa yang lebih cepat, bukan tentang siapa yang lebih sempurna. Ini adalah perjalananmu. Dan perjalananmu adalah unik. Sahabatku Chosen One, izinkan aku menutup semua ini dengan doa. Doa yang bukan hanya lahir dari bibir, melainkan dari hati yang tulus. Semoga engkau yang merasa asing, segera menemukan rumah di dalam jiwamu. Semoga engkau yang sedang terluka, menemukan pintu yang membawa pada penyembuhan. Semoga engkau yang mencari sunyi, menemukan cahaya yang tidak pernah padam. Semoga usiamu yang kini dipenuhi tanda, menjadi awal dari kehidupan yang penuh makna. Semoga engkau tidak lagi meragukan dirimu, tidak lagi merasa terlambat, tidak lagi takut pada perjalanan. Karena engkau bukan kebetulan, engkau dipanggil, engkau dipilih, engkau adalah jiwa terpilih yang baru bangkit, meski di usia tua. Ajakan untuk melangkah, sahabatku, setelah ini, perjalananmu masih panjang. Jangan biarkan pesan ini berhenti di telinga. Biarkan ia hidup dalam hatimu. Cobalah bawa tanda-tanda ini ke dalam hidup sehari-hari. Saat kau merasa asing, jangan lari. Saat kau merasa terluka, jangan menolak. Saat kau berada dalam sunyi, jangan takut. Karena semua itu adalah panggilan jiwa. Dan ketika kau merasakannya, ingatlah selalu, engkau tidak sendirian. Ada banyak jiwa terpilih lain di luar sana yang juga sedang bangkit. Dan kita semua berjalan bersama, meski langkah kita berbeda. Sahabatku Chosen One, perjalanan panjang ini telah sampai pada akhirnya. Tetapi sesungguhnya, inilah awalmu yang sejati. Ingatlah, engkau tidak kebetulan berada di sini. Engkau dipanggil, engkau dipilih, engkau adalah jiwa yang terpilih. Dan meski engkau bangkit di usia tua, itulah waktumu yang paling indah. Karena kebangkitanmu bukan lagi sekadar tentang hidup di dunia, melainkan tentang hidup yang sejati. Semoga langkahmu berikutnya penuh cahaya. Semoga hidupmu setelah ini penuh makna. Dan semoga jiwamu selalu ingat bahwa ia terpilih. Aku menutup dengan satu kalimat untukmu. Selamat datang, jiwa terpilih. Inilah saatmu bangkit.